Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berjumpa kembali di channel semula. Untuk para sahabat di channel Semula Jadi dimanapun berada, apakah para sahabat pernah mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau adalah salah satu ulama besar dan wali Allah yang sangat terkenal di seluruh jagat raya, baik alam manusia, alam malaikat maupun alam jin. Beliau dikenal sebagai Sultanul Aulia atau Raja para Wali Allah. Beliau memiliki banyak karya ilmiah yang bermanfaat dan juga banyak karomah yang menakjubkan. Apa itu karomah? Karomah adalah keajaiban yang diberikan Allah kepada para walinya, yaitu orang-orang yang taat dan dekat dengan Allah. Karomah berbeda dengan mukjizat yang hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Karomah juga berbeda dengan sihir yang merupakan perbuatan syaitan dan orang-orang yang sesat. Salah satu kisah karomah yang paling terkenal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pertemuannya dengan Raja Jin yang mengaku sebagai Tuhan. Kisah ini berasal dari manuskrip Nahrul Qadariyah yang ditulis oleh Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad Ali Al-Baghdadi, salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini dimulai ketika putri Syekh Abu Said Abdullah yang bernama Fatimah menghilang secara misterius dari rumahnya. Beliau mencari-cari putrinya tetapi tidak menemukannya. Beliau pun berdoa kepada Allah agar putrinya selamat dan kembali kepadanya. Beliau kemudian mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menceritakan kejadian yang menimpa putrinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun bersimpati dengan beliau dan berjanji akan membantu mencari putrinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk tentang keberadaan putri Syekh Abu Said Abdullah. Allah pun memberikan ilham kepada beliau bahwa putri beliau telah diculik oleh seorang jin raksasa yang tinggal di sebuah gua terpencil. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun segera berangkat menuju gua tersebut bersama dengan Syekh Abu Said Abdullah dan beberapa muridnya. Mereka menempuh perjalanan yang panjang dan melewati berbagai rintangan. Namun dengan izin Allah mereka berhasil sampai di gua tersebut. Di depan pintu gua mereka melihat sebuah tulisan yang berbunyi, "Ini adalah tempat tinggal Tuhan. Siapapun yang masuk tanpa izin akan mati seketika." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tersenyum dan berkata, "Ini adalah tipu daya dari jin yang sombong. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Mari kita masuk dengan nama Allah dan jangan takut dengan ancaman jin ini." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun memimpin rombongannya untuk masuk ke dalam gua. Di dalam gua mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Ada banyak mayat manusia yang berserakan dan ada juga banyak jin yang berwujud menyeramkan. Di tengah-tengah gua ada sebuah singgasana yang megah dan di atasnya duduk seorang jin raksasa yang berwajah seram. Di sampingnya ada seorang gadis yang cantik yang ternyata adalah putri Syekh Abu Said Abdullah. Jin raksasa itu melihat kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan rombongannya dan langsung marah.
Ia berkata dengan suara menggelegar, "Siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian tidak bisa membaca tulisan di pintu gua? Ini adalah tempat tinggal Tuhan dan kalian telah melanggar aturan. Kalian harus mati sekarang juga." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menjawab dengan tenang, "Kami datang ke sini untuk menyelamatkan putri dari saudara kami yang telah kau culik tanpa hak. Kami tidak takut dengan ancamanmu karena kami datang dengan nama Allah yang Maha Besar dan Maha Penyayang. Kami menantangmu untuk berdebat dengan kami tentang siapa yang berhak disebut sebagai Tuhan. Jika kau bisa membuktikan bahwa kau adalah Tuhan, kami akan bersujud kepadamu. Tetapi jika kau tidak bisa, kau harus melepaskan putri saudara kami dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Jin raksasa itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau sangat bodoh wahai manusia. Kau tidak tahu siapa aku dan apa yang bisa aku lakukan. Aku adalah raja dari semua jin dan aku memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku bisa mengubah bentuk apapun dan aku bisa menguasai alam semesta. Aku bisa memberi hidup dan mati dan aku bisa memberi rezeki dan musibah. Aku adalah Tuhan dan tidak ada yang bisa menandingiku. Kau mau berdebat dengan aku? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tetapi ingat, jika kau kalah, kau harus bersujud kepadaku dan mengakui bahwa aku adalah Tuhan." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Baiklah, mari kita mulai. Aku akan bertanya kepadamu dan kau harus menjawab dengan jujur. Jika kau berbohong, Allah akan menurunkan azab kepadamu." Pertanyaan pertamaku adalah, siapa yang menciptakanmu? Jin raksasa itu terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Aku tidak tahu siapa yang menciptakanku. Aku hanya tahu bahwa aku ada sejak dahulu kala dan aku tidak pernah mati." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Itu adalah jawaban yang salah. Kau tidak ada sejak dahulu kala karena hanya Allah yang ada sejak dahulu kala. Kau juga tidak abadi karena hanya Allah yang abadi. Kau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan kau akan mati pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, 'Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.' Jadi kau harus menyembah Allah, bukan menyembah dirimu sendiri." Jin raksasa itu marah dan berkata, "Kau berani mengatakan bahwa aku adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah? Bukankah aku memiliki kekuatan yang hebat? Bukankah aku bisa mengubah bentuk apapun? Lihatlah, aku bisa menjadi seekor naga yang besar dan menakutkan." Jin raksasa itu pun berubah menjadi seekor naga yang besar dan menakutkan dan mengeluarkan api dari mulutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak takut dengan perubahan bentuk jin raksasa itu. Beliau berkata, "Kau bisa mengubah bentuk apapun, tetapi itu tidak membuktikan bahwa kau adalah Tuhan. Kau hanya menggunakan kekuatan yang diberikan Allah kepadamu sebagai salah satu ciptaannya." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Quran Surat Hud ayat 6.
Jadi kau tidak bisa memberi hidup dan mati, dan kau tidak bisa memberi rezeki dan musibah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jin raksasa itu semakin marah dan berkata, "Kau berani menantang kekuatanku, wahai manusia? Lihatlah, aku bisa menguasai alam semesta. Aku bisa membuat bumi bergetar dan langit runtuh. Aku bisa membuat matahari terbit dari barat dan bulan menjadi darah. Aku bisa membuat bintang-bintang jatuh dan gunung-gunung meletus. Aku bisa membuat laut bergolak dan api membakar. Aku bisa membuat angin berhembus dan petir menyambar. Aku bisa membuat hujan turun dan salju menutupi. Aku bisa membuat bunga-bunga mekar dan pohon-pohon berbuah. Aku bisa membuat burung-burung bernyanyi dan binatang-binatang berbicara. Aku bisa membuat manusia bahagia dan jin takut. Aku bisa membuat apa saja yang aku mau karena aku adalah Tuhan dan tidak ada yang bisa menghalangiku." Jin raksasa itu semakin marah dan berkata, "Kau masih saja membantah, wahai manusia. Kau tidak tahu apa yang aku bisa lakukan. Aku bisa menguasai alam semesta dan aku bisa membuat apapun yang aku mau. Lihatlah, aku bisa membuat bintang-bintang di langit dan aku bisa membuat bulan dan matahari bergerak sesuai keinginanku." Jin raksasa itu pun mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan bintang-bintang muncul di siang hari. Bulan dan matahari pun bergerak dengan cepat seolah-olah waktu berjalan sangat cepat. Jin raksasa itu berkata, "Lihatlah, ini adalah bukti bahwa aku adalah Tuhan. Siapa lagi yang bisa melakukan hal ini selain aku?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Kau hanya menipu dirimu sendiri, wahai jin. Kau tidak bisa menguasai alam semesta dan kau tidak bisa membuat apapun yang kau mau. Kau hanya menggunakan ilmu hitam yang diberikan syaitan kepadamu sebagai salah satu pengikutnya." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelontar-pelontar syaitan, dan kami sediakan untuk mereka siksa neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Jadi kau tidak bisa membuat bintang-bintang dan kau tidak bisa menggerakkan bulan dan matahari. Hanya Allah yang bisa melakukan semua itu. Jin raksasa itu merasa terhina dan berkata, "Kau sangat sombong, wahai manusia. Kau tidak mau mengakui kebesaran dan kekuasaanku. Kau tidak mau bersujud kepadaku dan menganggapku sebagai Tuhan. Kau telah menantang kemarahan dan kebencianku. Sekarang kau akan merasakan akibatnya. Aku akan membunuhmu dan aku akan membunuh semua orang yang bersamamu. Dan aku akan menjadikan putri saudara kamu sebagai istriku dan aku akan memperbudaknya selamanya." Jin raksasa itu pun mengeluarkan api dari mulutnya dan menyerang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan rombongannya. Api itu sangat panas dan menyala-nyala dan tampaknya tidak ada yang bisa selamat dari serangannya. Namun dengan izin Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan rombongannya tidak terbakar oleh api itu. Mereka dilindungi oleh cahaya yang datang dari langit yang menutupi mereka seperti payung. Cahaya itu sangat terang dan indah dan tampaknya berasal dari Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Inilah karomah yang diberikan Allah kepada kami.
sebagai bukti bahwa kami adalah hamba-hambanya yang taat dan dekat dengannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar." Quran Surat Yunus ayat 62-64. Jadi kau tidak bisa membunuh kami dan kau tidak bisa menjadikan putri saudara kami sebagai istri dan budakmu. Hanya Allah yang bisa memberi hidup dan mati, dan hanya Allah yang bisa memberi kehormatan dan kehinaan. Jin raksasa itu terkejut dan berkata, "Apa ini? Bagaimana bisa kalian selamat dari seranganku? Apa itu cahaya yang melindungi kalian? Siapa yang memberikan cahaya itu kepada kalian?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Itu adalah cahaya dari Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Dia adalah Tuhan yang sebenarnya dan tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Dia adalah yang memberikan cahaya itu kepada kami sebagai tanda kasih sayang dan pertolongannya. Dia adalah yang memberikan karomah kepada kami sebagai tanda keistimewaan dan kecintaannya. Dia adalah yang memberikan hidayah kepada kami sebagai tanda petunjuk dan rahmatnya. Dan Dia adalah yang memberikan kekuatan kepada kami sebagai tanda kekuasaan dan kemuliaannya." Jin raksasa itu merasa takut dan berkata, "Aku tidak percaya dengan apa yang kau katakan, wahai manusia. Aku tidak percaya bahwa ada Tuhan selain aku. Aku tidak percaya bahwa ada cahaya dari Allah. Aku tidak percaya bahwa ada karomah dari Allah. Aku tidak percaya bahwa ada hidayah dari Allah. Aku tidak percaya bahwa ada kekuatan dari Allah. Aku tetap berpendirian bahwa aku adalah Tuhan dan kau adalah makhluk yang lemah dan hina." Jin raksasa itu pun menunjukkan kekuatannya dengan membuat berbagai fenomena alam yang luar biasa. Ia berharap bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan rombongannya akan ketakutan dan kagum dengan kekuatannya. Tetapi mereka tetap tenang dan bersabar karena mereka tahu bahwa semua itu hanyalah tipu daya dari jin yang sombong. Jin raksasa itu merasa frustasi dan berkata, "Kau sangat keras kepala, wahai manusia. Kau tidak mau mengakui bahwa aku adalah Tuhan, padahal aku sudah menunjukkan kekuatanku yang luar biasa. Apalagi yang harus aku lakukan agar kau bersujud kepadaku dan mengakui bahwa aku adalah Tuhan?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Kau bisa membuat apa saja yang kau mau, tetapi itu tidak membuktikan bahwa kau adalah Tuhan. Kau hanya menggunakan kekuatan yang diberikan Allah kepadamu sebagai salah satu ciptaannya." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan Dialah yang menetapkan arsy kekuasaannya di atas air untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan mengatakan, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Quran Surat Hud ayat 7.
Jadi kau tidak bisa menguasai alam semesta dan kau tidak bisa mengubah ketetapan Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, kau telah menolak kebenaran dan kau telah memilih kebatilan. Kau telah menentang Allah dan kau telah memusuhinya. Kau telah mengingkari nikmatnya dan kau telah mendustakan ayat-ayatnya. Kau telah menyombongkan diri dan kau telah menganggap dirimu sebagai Tuhan. Kau telah berbuat dosa dan kau telah berbuat zalim. Sekarang kau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang sebenarnya dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Engkau adalah yang memberikan cahaya, karomah, hidayah dan kekuatan kepada kami. Engkau adalah yang memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kami. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, kau tidak perlu melakukan apa-apa karena kau tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa kau adalah Tuhan. Kau hanya seorang jin yang sesat yang telah tertipu oleh syaitan. Kau harus bertaubat kepada Allah dan memohon ampun atas kesombonganmu. Kau harus melepaskan putri saudara kami dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu dari azab yang pedih. Jin raksasa itu pun merasa takut karena ia menyadari bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang wali Allah yang memiliki karomah. Ia merasakan bahwa Allah telah murka kepadanya dan akan menurunkan azab kepadanya. Ia pun menyerah dan berkata, baiklah, aku mengaku kalah. Aku melepaskan putri saudara kamu dan aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Aku harap Allah mengampuni aku dan memberi hidayah kepadaku. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun bersyukur kepada Allah dan berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kemenangan kepada kami dan telah memberi hidayah kepada jin ini. Semoga Allah menerima taubatnya dan memberi rahmat kepadanya. Amin. Abdul Qadir Al-Jailani pun mengambil putri Syekh Abu Said Abdullah dan memeluknya dengan kasih sayang. Beliau berkata, wahai putriku, Alhamdulillah kau selamat dari bahaya. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja? Putri Syekh Abu Said Abdullah pun menjawab, wahai ayahku, Alhamdulillah aku baik-baik saja. Aku tidak mengalami apa-apa karena Allah telah melindungiku. Aku sangat bersyukur bahwa Allah telah mengirimkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menyelamatkanku. Aku sangat mengagumi beliau dan aku ingin menjadi muridnya. Syekh Abu Said Abdullah pun berkata, wahai putriku, Alhamdulillah aku sangat senang mendengar ucapanmu. Aku juga sangat bersyukur bahwa Allah telah mengirimkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menyelamatkanku. Aku juga sangat mengagumi beliau dan aku ingin menjadi muridnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tersenyum dan berkata, wahai saudaraku, wahai putriku, Alhamdulillah aku sangat senang mendengar ucapanmu. Aku juga sangat bersyukur bahwa Allah telah memilihku untuk menjadi wasilah bagi kalian. Aku juga sangat mencintai kalian dan aku ingin menjadi guru kalian.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mengajak mereka untuk keluar dari gua dan kembali ke rumahnya. Di sana mereka belajar banyak ilmu dari beliau dan mengikuti jejaknya dalam beribadah dan beramal. Mereka menjadi orang-orang yang saleh dan mendapatkan karomah dari Allah. Mereka juga menyebarkan dakwah Islam dan membimbing banyak orang ke jalan yang lurus. Demikianlah kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pertemuan dengan Raja Jin yang mengaku Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita tentang kebesaran Allah dan kelemahan makhluknya. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang keutamaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan keajaiban karomahnya. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya bertaubat dan mengakui kesalahan. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai Islam seperti iman, ilmu, amal, sabar, syukur, cinta, dan hidayah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengambil pelajaran darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.